Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal mata kuliah Manajemen Komunikasi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Yus Jayusman MT, dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan, Studi pada Karyawan PT Karya Indah Buana, Surabaya. Jurnal Budaya Organisasi Asas Keakraban, Asas Integritas, Kinerja Karyawan. Volume dan halaman Volume 31 nomor 1 Februari 2016 halaman 58 sampai 65 tahun 2016. Penulis Rodiatul Khusuma Wardani, M. Judi Mukzam, dan Yuniadi Mayowan. Reviewer Rian Hidayat dengan NIM 3220319 tanggal 3 Desember 2021. Pendahuluan. Penelitian ini menyoroti perkembangan organisasi di era globalisasi yang semakin pesat membuat persaingan dalam suatu organisasi pun semakin ketat. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam persaingan bisnis saat ini. Dikatakan bahwa perusahaan dengan sumber daya manusia yang baik akan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia juga menentukan kualitas dan masa depan perusahaan tersebut. Suatu organisasi dirasa perlu memperhitungkan budaya organisasi yang kuat dan sejalan dengan beberapa batasan-batasan yang berlaku. Adanya manajemen pada perusahaan harus dengan jujur dan mampu membangun rasa kepercayaan dalam perusahaannya yang merupakan cerminan sikap integritas. Integritas menciptakan keyakinan dan kepercayaan yang akan mendukung pencapaian kerja pada perusahaan tanpa tekanan dan paksaan. Metode penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis statistik deskriptif diketahui total responden sebanyak 56 responden berdasarkan jenis kelamin dominan pada jenis kelamin. Perempuan sebanyak 30 responden, sedangkan laki-laki sebanyak 26 responden. Berdasarkan usia responden terbanyak berada pada rentang 20 sampai dengan 30 tahun. Dengan tingkat pendidikan terbanyak pada tingkat SMA atau SMK, responden berada pada masa kerja kurang dari 1 dan lebih dari 4 tahun. Menurut hasil analisis regresi parsial dapat diketahui bahwa variabel asas integritas X2 memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan Y. Hal tersebut terlihat pada tabel 5 yang menunjukkan bahwa variabel asas integritas X2 memiliki nilai terbesar dengan koefisien B sebesar 0,534 dan T hitung 4,989. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai variabel asas keakraban X1. Kriteria-kriteria variabel asas integritas tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi karyawan untuk memberikan kinerja yang terbaik kepada perusahaan. Hal ini tidak mengartikan bahwa variabel asas keakraban X1 tidak memiliki pengaruh. Dalam hal ini, variabel X1 memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Akan tetapi, pengaruhnya lebih kecil bila dibandingkan dengan variabel X. Kesimpulan. Peneliti menyimpulkan bahwa hasil analisis dan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pengaruh budaya organisasi X terhadap kinerja karyawan Y pada karyawan bagian administrasi PT Karya Indah Buana Surabaya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pengaruh secara simultan bersama-sama dan variabel bebas penelitian ini yakni asas keakraban X1 dan asas integritas X2 terhadap kinerja karyawan Y berdasarkan hasil uji F. Besaran nilai signifikan hasil analisis regresi linier berganda adalah 0,000 yang
berarti memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi penelitian ini adalah signifikan. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penguji terhadap hipotesis peneliti yang menyatakan adanya pengaruh secara simultan variabel asas keakraban X1 dan variabel asas integritas X2 terhadap variabel kinerja karyawan Y dapat diterima karena terbukti kebenarannya. Critical review. Penelitian yang dilakukan oleh Rodiatul Kusuma, Wardani, M. Judi, Mukzam, dan Yuniadi Mayowan ini sangat kaya pengetahuan sehingga memberikan informasi atau gambaran yang bermanfaat dalam kaitannya dengan kinerja dalam perusahaan modern. Saat ini perlu mendapat perhatian dalam pengelolaannya apabila kinerja karyawan dalam suatu perusahaan tidak ditata dengan baik, maka akan dapat menjadi salah satu perhambat aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan. Penata kinerja ini tentunya juga memperlakukan penyesuaian kondisi atau keadaan perusahaan agar sanggup bersaing dengan perusahaan lain dalam era globalisasi saat ini. Kelebihan metode penelitian penjelasan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Penulis memaparkan persoalan dengan jelas, struktur penulisan runut sehingga mudah dipahami pembaca. Kelemahan, pembahas terlalu luas dari judul artikel jurnal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.